Shalom pasukan. Shalom. Sekali lagi shalom pasukan. Shalom Kak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Yo semua pasukan kesayangan Tuhan, kita mau panggil bangkit berdiri dulu. Yo semuanya jongkok, pasukan yang di rumah juga semuanya. Kita mau bangkit berdiri sama-sama buat Tuhan. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wah, hari ini Kak Sonia, kita mau ibadah lagi ya? Iya dong Kak. Iya, dan kita harus belajar menyukai apa? Firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu sama pasukan di sini, suka nggak sama firman Tuhan? Suka. Eunike, suka nggak sama firman Tuhan? Suka, kalau suka sama firman Tuhan harus serius memuji Tuhan, amin. Amin Kak. Yo, kita mau nyanyi sama-sama. Sama-sama nyanyikan ya. Ku suka-suka sama firman Tuhan. Suka-suka, suka-suka, suka. Ku suka melakukan firman Tuhan. Benci, 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 benci. Ku benci melakukan. Sekali lagi, yang suka firman. Suka-suka, suka-suka, suka. Ku suka melakukan. Yang benci dosa, benci, 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 benci. Ku benci melakukan. Katakan yes, yes, yes. Untuk firman Tuhan. No, no. Untuk melakukan. Sekali lagi, yang suka firman jangan main-main. Ku suka melakukan. Yang benci dosa, benci, 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 benci. Ku benci melakukan. Sekali lagi dong ya, suka firman. Suka, 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 suka. Ku suka melakukan. Yang benci dosa ngomong. Ku benci melakukan. Katakan yes, yes. Untuk firman Tuhan. No, no. Untuk melakukan. Katakan yes dengan kencang. Katakan yes, yes. Untuk firman Tuhan. No, no. Untuk melakukan. Sekali lagi sampai hafal lagunya ya. Suka, 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 suka. Ku suka melakukan. Yang benci dosa ngomong. Benci, 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 benci. Ku benci melakukan dosa. Sekali lagi, yang suka firman. Suka, 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 suka. Ku suka melakukan firman Tuhan. Yang benci dosa, jangan ada yang main-main lagi ya. Ku benci melakukan dosa. Katakan yes, yes. Untuk firman Tuhan. Katakan no, no. Untuk melakukan dosa. Katakan yes, yes. Untuk firman Tuhan. No, no. Untuk melakukan. Sekali lagi. Katakan yes, yes. Untuk firman Tuhan. No, no. Untuk melakukan. Untuk melakukan. Dosa. Sekali lagi. Untuk melakukan dosa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Siapa di sini pasukan yang suka firman Tuhan, katakan aku. Aku kan. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu ini. Kita katakan kalau kita betul-betul suka firman Tuhan. Amin. Amin. Ayo pasukan, semuanya beri tepuk tangan terbaik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi katakan. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca.
duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan. Oke, ayo semuanya serius mau menyembah Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang suka dengan firman Tuhan. Ayo tanpa ada suara, semuanya siapin hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami katakan kami adalah anak-anak yang suka dengan firman-Mu. Kami suka dengan perkataan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ayo sama-sama kita katakan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Ayo katakan firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo sekali lagi katakan firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Ayo keluarin suaranya, bilang firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Kami gak akan takut Tuhan, takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan, terang bagi jalanku. Haleluya. Ayo teman-teman
sama Tuhan, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada lagi yang main-main. Ayo yang di pinggir kanan, di pinggir kiri, semuanya tutup matanya. Masih ada kakak lihat yang belum tutup mata. Semuanya harus tutup mata dulu. Paul, silakan ditutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau kasih persembahan. Kalian harus belajar kasih yang terbaik sama Tuhan. Yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya. terima kasih ya. Kami sudah menyembah-Mu. Kami sudah menyembah-Mu. Kami sudah memuji-Mu. Kami sudah memuji-Mu. Dan kami mau memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk pasukan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita naikkan pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan
tenang, kita mau berdoa. Kita mau dengar bagus. Kita mau dengar firman Tuhan. Semua berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah roh-Mu Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Kuasai hati, pikiran kami, tubuh kami, supaya kami boleh menikmati firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ayo, mari pasukan, semua kita duduk sama-sama. Kita duduk sama-sama, ya. Sudah diisi dulu tempat-tempat yang kosong. Oke. Sudah. Nah, kali ini kakak mau membuat satu kreasi yang mungkin teman-teman semua, pasukan semua anggap nilainya biasanya ini kan dari barang-barang yang mau dibuang gitu ya. Oke? Jangan pakai masker orang lain. Mana tahu dia bawa virus lagi. Kan nggak mungkin ya. Nah, ini setelah kita akan membuat satu kreasi. Kita buat bunga. Nah, bahannya masker bekas. Maskernya dicuci ya. Jangan setelah dipakai langsung dipakai terus mau dibuat kreasi. Mana tahu masih ada bakteri-bakteri di dalam. Jadi harus dicuci dulu. Dicuci, dikeringkan. Udah dikeringkan. Nah, kita mau bahan-bahannya seperti tadi masker. Terus ada gunting, apa lagi? Ada double tape, ingat ya, double tape. Ada lem uhu, lem tembak, dor. Sama kayu seperti ini nanti kan seperti ini cantik. Jadi kayu kering. Jadi semua ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita bahan-bahannya. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal untuk membuat rumah kita cantik, nggak perlu. Nah, jadi ini caranya digunting dulu yang ini. Yang di atas. Nah, yang keras-keras ini kita gunting dulu. Kan ada kawat-kawatnya tuh, masih ada kawat-kawatnya. Kita keluarkan dulu. Yang mana? Tinggal ditekan. Cut, kayak menekan apa ini? Ini jangan dibuang. Suatu saat juga ada kreasi pakai ini. Jangan dibuang ya, dikumpul. Hai Kak Yuni. Ngapain Apa ini, Kak? kabar? Ini bikin kreasi, iseng-iseng hobi. Ini lagi coba-coba buat kreasi. Bisa nggak Kak Yuni ikut buatnya? Kayaknya menarik. Iya, silakan Kak Yuni. Ya untung datang Kak Yuni, jadi nggak capek-capek kakaknya buat sendirian. Nah, ini coba, ini kita tadi udah cerita sama pasukan, kita mau buat kreasi dari masker bekas. Jadi maskernya Kak Yuni jangan dibuang Kak Yuni, sayang. Kita masih bisa buat karya yang bagus. Jadi seperti ini, tadi kita gunting dulu ininya kan, yang kerasnya. Baru kita gunting-gunting kecil-kecil untuk buat putiknya. Kita gunting seperti ini Kak Yuni. Pasukan juga perhatikan ya. Digunting ini kecil-kecil. Oke. Nah, kita gunting sampai selesai.
Kak, ini hobi baru kakak ya? Iya tuh, daripada bengong sendirian kan lebih bagus buat kreasi yang baru. Wih, ternyata Yuni pikir kalau maskernya udah bekas langsung dibuang aja itu Oh Kak. jangan Kak Yuni, hal-hal yang barang-barang bekas juga bisa kita gunakan lagi jadi kreasi yang bagus. Bisa membantu mama, memberkati mama, supaya kalau mama kan suka rumahnya cantik-cantik ya, hiasan rumahnya, jadi bisa menolong mama menghemat uang. Oke, ini sudah selesai seperti ini ya. Terus kita lengketkan double tape di sini. Tapi Kak Rani, Yuni penasaran deh, hobi itu apa sih sebenarnya? Oh iya, kita Yuni biar nggak pasukan ngerti juga apa itu tahu. artinya hobi. Oh, hobi itu adalah sesuatu yang kita senangi di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu luang. Jadi hobi itu contoh menyanyi gitu ya, menari, terus mendaki gunung, main game, itu hobi Kak Yuni. Oh, tapi tadi Kak Rani bilang main game juga hobi. Iya. Jadi kalau anak Tuhan, pasukan Tuhan itu salah nggak Kak punya hobi? Oh sebenarnya nggak salah Kak Yuni, karena Tuhan juga suka kok kita ini bersenang-senang. Tuhan suka kok kita ini happy, terus melakukan sesuatu yang menyenangkan kita. Tetapi hobi itu jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan. Apa pasukan? Jangan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, jadi hobi tidak salah bagi anak Tuhan. Dan satu lagi, hobi itu tidak membahayakan. Hobi itu tidak merugikan. Coba, apa Kak Yuni contoh hobi yang merugikan? Contoh. Kalau menurut Yuni kayaknya kalau main game sampai berjam-jam itu Kak Rani. Iya betul. Jadi tadi kakak kan bilang hobi itu jangan merugikan, jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan. Gitu Kak Yuni. Oh, jadi kalau misalnya Yuni punya hobi menonton kartun, tapi Yuni kalau nonton sampai berjam-jam loh Kak Rani. Itu salah Kak Yuni. Kalau Kak Yuni nonton berjam-jam, kapan lagi waktu berdoa, kapan lagi waktu ibadah, kapan lagi waktu belajar. Jadi kalau menonton itu ya, contoh ya, kita udah capek belajar, kita udah capek kerja, nah kita sudah paginya kita sudah berdoa, ibadah, ya, udah mengucap syukur sama Tuhan. Nggak apa-apa kok kita nonton sebentar, tapi itu hanya untuk membuat pikiran kita tenang sejenak gitu. Karena kan pikiran kita juga perlu dong senang-senang ya Kak Yuni ya. Kalau terus kita belajar, kita bisa stres, ya kan? Betul Kak Rani. Jadi ada lagi tuh Kak Yuni, tahu nggak? Oh, hobi yang membuat rugi. Contoh seperti main judi. Hah, ada nggak di sini hobinya main judi? Nggak harus main kartu, enggak. Main apa itu? Yang gini. Main koin diangkat itu. Main koin, terus taruh-taruhan. Itu sama dengan judi. Main ludo. Tapi pakai taruhan, pakai uang. Itu judi, itu bukan hobi yang bagus, itu hobi yang merugikan. Kalau sampai hobi itu lama-lama jadi kebiasaan, susah Kak Yuni berubah. Oh, Susah. jadi kalau misalnya kita punya hobi, tapi kita harus tetap ingat berdoa ya Kak, harus tetap ingat ibadah sama baca Alkitab ya Kak. Betul. Seperti tadi kan kakak bilang hobi itu hanya mengisi waktu senang. Kayak kita nih, kayak kita sekarang ini. Nah, kita kan bikin kreasi itu juga termasuk hobi. Jadi pasukannya harus hati-hati memilih hobinya. Jangan pula misalnya dia suka nonton film kartun, tapi film kartunnya yang
apa itu yang ada karate kekerasan. Apa itu Naruto ya? Naruto pernah nonton Kak? Dulu pernah Oh, Kak. pakai pedang dia. Itu kalau bisa jangan boleh, nggak boleh sama kita anak-anak Tuhan. Nggak boleh menonton itu. Siapa di sini yang hobi nonton Naruto? Nggak ada. Mulai sekarang harus diganti dulu. Harus diganti apa yang menjadi kesenangannya. Karena Naruto itu kan dia mengajarkan kekerasan Kak Yuni. Dia mengajarkan berantem. Dia mengajarkan untuk menggunakan sihir. Jadi kita tidak boleh menonton tontonan seperti itu. Nah, itu contohnya Kak Yuni. Berarti hobi kita juga harus berguna ya Kak Rania? Harus, itu pasti. Jadi hobi kita juga harus memberkati orang lain. Contoh seperti ini nih. Nah, kita misalnya buat kreasi-kreasi, kita mempercantik rumah, mempercantik ruangan sekolah minggu, itu kan memberkati orang lain. Iya betul Kak. Orang melihat, wih cantik, ini punya siapa sih, siapa yang buat? Jadi kita memberkati orang lain menikmati hobi kita. Itu artinya memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan. Jadi seperti itu Kak Yuni. Jadi hobi itu harus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi pasukan semua tahu nggak? Ada tokoh di Alkitab yang suka yang hobinya itu membuat Tuhan senang sekali. Kak Yuni tahu? Gak tahu Kak Rani, kayaknya Yuni gak pernah dengar. Itu kalau di Alkitab ya, yang terkenal itu kesukaannya itu membuat Tuhan sangat memanjakannya. Jadi tanpa diminta pun Tuhan kasih ke dia. Wih, keren. Mantap ya Kak Yuni ya. Keren banget dia ya. Iya, aku juga mau seperti itu. Jadi ada di Alkitab namanya Raja Daud. Oh, Pasti Raja tahu Daud. dong. Pasukan tahu nggak Raja Daud? Tahu. Siapa yo? Raja Daud siapa yo? Bermain musik ngapain? Hanya jreng gitu aja. Kesukaannya bermain musik untuk Memuji Tuhan memuji Yesus. Tuhan. Terus apa lagi kesenangan Daud? Kesenangan Daud itu apa lagi? Kesenangannya itu tahu ya Kak Yuni ya, dia sangat suka firman Tuhan. Berarti dia rajin baca Alkitab dong Kak Rani. Rajin. Keren. Pagi, siang, sore, malam, dia suka membaca firman Tuhan, terus direnungkannya, dipikir-pikiri terus firman Tuhan itu, bertanya-tanya dia, apa sih maksudnya Tuhan di firman-Nya ini? Jadi dia berusaha mengenal firman Tuhan. Oh, berarti kalau kita dengar baca Alkitab, baca firman Tuhan, harus kita lakukan dong Kak perintah Tuhan itu. Oh iya dong. Ya percuma kita baca Alkitab, tapi tidak kita lakukan. Karena kata firman Tuhan, membaca Alkitab, tapi tidak melakukannya sama saja dengan mati. Iman yang mati, sia-sia. Jadi pasukan mau nggak mengerjakan hal-hal yang sia-sia? Kalau Yuni nggak mau dong Kak Rani, sia-sia nggak ada gunanya. Ya kita semua kan pengen mengerjakan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini pasukan, kita udah taruh double tap. Double tap, ini nanti kita buat sebagai putiknya, lalu kita gulung-gulung. Kak Yuni udah selesai Udah dong menggulungnya? Kak. Sebentar ya. Kalau pasukan di sini gimana? Rajin gak baca Alkitab? Gak rajin Kak Rani? Rajin gak menyembah Tuhan? Oh rajin. Kalau kalian rajin menyembah Tuhan, kalian bakal jadi seperti Raja Daud. Kalau kalian minta sama Tuhan, bakal Tuhan kasih sama kalian. Kalian mau gak seperti Raja Daud? Caranya gimana? Suka menyembah Tuhan, terus suka ngapain lagi?
baca firman, ngapain lagi? Menyembah Tuhan. Terus tadi kata Kak Rani, firman yang kita baca harus kita apain? Kita renungkan dan kita lakukan. Pasukan di sini harus rajin ya baca Alkitab biar seperti raja apa tadi namanya? Raja Daud. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang tidak ada lagi yang keras-kerasnya. Kita lipat. Saya lipat 3 ya. Oke Kak Rani. Nah, kita buat seperti ini. Lalu kita gunting untuk kelopaknya. Kita gunting seperti ini ya, perhatikan ya. Aku mau ganti hobi baru lah Kak Rani. Aku mau rajin lah buat hiasan biar ruangan sekolah minggu kita juga cantik ya. Makanya kita harus bijak Kak Yuni memilih-milih hobi kita. Nah ini kan enak ya. Nah ini udah selesai, seperti ini kita buat kelopak bunganya. Nanti kita tempelkan di sini. Oke, Kita Kak. tempelkan. Udah siap Kak Yuni? Belum ya? Belum. Bentar ya Kak. Terus satu lagi Kak Yuni, tahu nggak? Kesukaan Raja Daud ini firman Tuhan kan? Tadi kita kan sudah katakan kesukaan Raja Daud kan firman Tuhan. Nah, karena dia sangat suka firman Tuhan itu, terus Tuhan kasih dia kekuatan untuk melawan musuh. Wih, Raja Daud gak pernah kalah tuh Kak Yuni. Keren Gak banget pernah Daud ya, kalah Kak. dia. Setiap dia berperang, dia gak pernah kalah. Bayangkan ya, hebat ya Raja Hebat Daud banget ya. dia Kak. Dia pernah itu menyerang orang Amalek, orang Filistin, apalagi Goliat. Goliat itu bukannya raksasa yang besar itu Kak? Raksasa yang besar. Takut orang Israel menghadapi Goliat, tetapi Raja Daud hanya pakai umban, sling. Dia nggak pakai pedang Kak? Nggak pakai pedang, keren nggak pakai banget, Daud. tombak. Kebayang nggak? Kok bisa ya? Hebat ya Raja Hebat Daud banget. ya. Yuni pengen lah kayak Raja Hebat Daud. Raja Daud. Keren Bayangkan, banget tidak pakai tombak, tidak pakai pedang, tidak pakai perisai yang hebat, tidak pakai baju jirah, tapi dia menang melawan Goliat cuma sekali tembakan. Keren banget. Pasukan sini tahu nggak namanya umban? Kalau sekarang itu kayak ketapel ya. Siapa yang tahu ketapel itu? Ketapel. Tahu ya? Laki-laki biasanya kenal itu ketapel. Cuman ketapel zaman dulu waktu Raja Daud nggak pakai karet begini, dia hanya pakai seperti tali, terus ada di sininya, di sini dibuat, ini tali, di sini dibuat batunya, terus diputar-putar, sekali tembak, shut, kena deh tuh jidatnya, Keren banget, Goliat, Daud, Kak Rani. sekali tembak, mati Kak Yuni. Itu berarti itu karena dia rajin menyembah Tuhan ya Kak? Betul. Wih, Bukan Keren karena banget dia latihan perang, bukan. Waktu itu kan Raja Daud belum jadi tentara ya, tidak ada pelatihan perang, tidak ada latihan tombak, memainkan pedang, memainkan panah, tetapi Tuhan kasih dia kemenangan. wih, baik banget Tuhan sama Daud Kak. Satu hal lagi, karena hobinya suka baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan dia kasih hikmah. Lebih pintar dia dari guru-gurunya Kak Yuni. Keren banget Daud ya, banyak banget kelebihannya Kak. Banyak betul kelebihannya Raja Daud. Di sini ada nggak pasukan yang lebih pintar dari gurunya? Belum ada ya.
Nah, supaya lebih pintar dari pengajar-pengajar, kata Alkitab pengajar itu artinya guru, supaya kita lebih pintar, maka kesukaannya itu adalah baca Alkitab, firman Tuhan, terus merenungkan firman itu, hobinya menjadi menyembah Tuhan. Makanya Raja Daud kan di Alkitab menulis banyak mazmur, Kak Yuni. Jadi kalau zaman sekarang mazmur itu kayak lagu-lagu. Oh. Pencipta lagu ceritanya Kak Yuni. Keren banget Daud ya. Pengenlah ketemu sama Daud. Yuni Ya, pengen nanti banget kita kayak di Daud. surga ketemu Raja Daud. Keren banget Daud. Oke, udah sampai mana kerjaan kita tadi? Oh, ini ya, selanjutnya ini kan udah selesai putiknya ya. Nanti kita lekatkan seperti ini. Oke. Mbak Oke, Kak Yuni udah Kak. selesai punya Kak Yuni? Daunnya Kak tapi masih sedikit. Oh, nggak apa-apa. Nah, supaya nampak dia, kita ginikan aja. Ginikan. Wih. Oke. Ah, ini karya Kak Yuni nih, karya Kak Yuni. Karya Kak Yuni. Bagus ya, pemula bagus ya. Bagus nggak pasukan? Bunganya Kak Yuni bagus nggak pasukan? Bilang bagus lah teman-teman. Bagus kan? Bagus. Bagus. Nah, nanti kalau ada ranting-ranting keringnya, ambillah yang banyak cabang-cabangnya. Kalau bisa banyak cabang-cabangnya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini, boleh bikin yang kuncup. Oh, ini udah mau copot, nanti kita ganti. Nah, untuk kita taruh di sini, kita pakai lem tembak ya. Pasukan di sini mau nggak buat bunga kayak gini? Diperhatikan, nanti di rumah dibuat bunganya. Terus dibawa ke sini biar kita hias ruang sekolah minggu kita, ya kan? Nah, seperti ini pasukan. Seperti ini nanti kalau pasukan membuat beberapa ranting-ranting yang penuh bunga-bunga, aku sudah bayangkan sih Kak, udah aku bayangkan kalau dia banyak ranting-ranting itu, kita taruh bunga itu pasti indah. Wih, cantik Pasti banget Kak. cantik. Ini aja dia udah kelihatan cantik ya Iya. Kak. Udah bagus Nah. banget jadi hiasan Kak. Ini warnanya bisa diganti-ganti, bisa warna pink, bisa warna oranye, ya Kak Yuni ya. Oke Kak. Oke, nanti Kak Yuni tolong bawa ke ruang sekolah minggu Kak Yuni. Oke Kak, makasih ya Kak Rani buat ilmunya, keren banget loh. Oke. Aku pergi dulu ya Kak, aku mau buat di ruang Oke, sekolah minggu dulu ya. silakan, Kak. Dadah pasukan. Nah, semua kenapa? Masih betah? Masih betah dengar cerita? Oke, tadi siapa yang menyimak kreasinya kakak dengan Kak Yuni? Nah, semua bawa Alkitab nggak? Bawa Alkitab nggak? Bawa. Kita mau belajar dulu dari hobinya Raja Daud ya. Sekarang buka Alkitabnya di Mazmur 119 ayat 16. Semua buka. Udah dapat? Oke. Mazmur 119 ayat 16. Ayo kita hafalkan yuk. Kita hafalkan yuk, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sekali lagi yuk. Ayo semua dulu sama-sama supaya kita hafal firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 16. Dapat semua? Dapat semua?
Oke, kita baca sama-sama. Halo. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Halo, hai, halo. Hola, hola. Hello, hello. Ya kan? Hola, hola, hello, hello. Hello, hello, hola, hola. Oke, kita baca. 1, 2, ya. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Nah tadi kan kakak sama Kak Yuni udah ngobrol-ngobrol bagaimana Raja Daud itu senangnya baca firman Tuhan. Apa? Senangnya apa? Baca firman Tuhan. Yang namanya sudah senang. Siapa ini? Kenapa? Duduk ya, duduk dulu ya. Samuel duduk dulu ya, jangan diganggu temannya. Oke, kenapa Raja Daud ini senangnya membaca firman Tuhan? Nah, kalau kita lihat Raja Daud, halo, perhatiannya, 5 menit lagi, halo. Udah, coba perhatiannya ke sini sebentar, perhatiannya ke sini sebentar. 5 menit saja. Oke? Nah, apa sih manfaatnya kita baca firman Tuhan? Apa sih manfaatnya kesenangan kita firman Tuhan? Nah, bisa kita lihat Mazmur 119 ayat 98. Coba, supaya kita tahu apa sih manfaatnya. Kita kan gak mau mengerjakan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, perhatikan di Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Sudah dapat? Mazmur 119 masih yang tadi, cuman ayatnya beda. Ayatnya 98. Udah ketemu? Nah, ini dia manfaatnya, akibatnya, dampaknya, kesenangan kita itu firman Tuhan. Boleh kita baca sama-sama? 98, ayo go. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Lebih bijaksana maksudnya dia lebih cerdik, lebih kuat. Kalau zaman dulu kan, kalau musuh kan ada siasatnya ya. Ada siasat perang namanya. Kalau zaman dulu ada siasat perang. Jadi kalau musuhnya buat siasat A, dia udah lebih mengetahui. Dia membuat siasat yang lain untuk mengalahkan musuhnya. Jadi ayat 98 katanya lebih bijaksana daripada musuh. Nah, apa lagi manfaatnya lagi? Coba kita lihat lagi 99. Udah? Ketemu? 99 kita baca. 1, 2, ya. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Stop dulu. Lebih apa katanya? Lebih berakal budi, maksudnya lebih pintar. Pengajar itu apa tadi? Guru-guru. Ya, baik guru di sekolah, baik guru di luar sana. Lebih pintar daripada guru-guru, pengajar-pengajar. Ya, yang pertama tadi apa? Lebih bijaksana dari musuh, lebih kuat dari musuh. Yang kedua, lebih pintar, berakal budi, lebih pintar dari para pengajar. Nah, manfaat yang ketiga, apa dampaknya? Lihat ayat 100. 1, 2, 3. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Jadi lebih mengerti daripada orang-orang tua. Jadi ini manfaatnya pasukan. Manfaatnya kita menyukai firman Tuhan. Jadi tidak heran kalau Raja Daud itu tidak pernah kalah dalam perang.
lebih berhikmat dia dari penatua-penatua di Israel. Jadi suatu saat nanti pasukan semua, kalau hobinya, kesenangannya, kesukaannya adalah firman Tuhan, maka kamu juga nanti seperti Raja Daud, lebih pintar dari guru di sekolah. Kalau guru mengajar matematika, dia mungkin mengajarnya berbelit-belit panjang. Tetapi kamu bisa menyelesaikan soal itu simple dan dimengerti oleh teman-temanmu. Ya, jadi kalau dirubah juga orang-orang tua, dalam artian orang tua bukan hanya orang tua kita, maksudnya orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita lebih berpengertian, ya. Kalau ada orang-orang tua yang lebih tua dari kita, mungkin hal-hal kecil aja membuat dia marah. Kamu bisa meredakannya, malah kamu bilang, oh sabar kak, mungkin dia lagi macet di jalan. Contoh ya, contoh kalian menunggu seseorang. Orang-orang yang lebih tua katakan, aduh kemana sih dia ini, lama betul, udah gak sabaran. Tetapi kamu, karena kamu suka firman Tuhan, kamu mengerti seseorang itu. Kamu bilang ke kakak-kakakmu, sabar ya kak ya, mungkin dia lagi macet kak, sabar bentar lagi kak. Jadi kamu lebih berpengertian daripada orang-orang yang lebih tua darimu. Jadi suatu saat nanti kalau hobimu membaca firman Tuhan, melakukannya maksudnya di samping kita berdoa, beribadah, juga melakukannya dalam keseharian. Di sini kan sudah diajarkan bagaimana mengasihi orang, membantu orang, bagaimana sabar, itu semua melakukan firman Tuhan. Jadi nanti kakak nggak akan heran suatu saat melihat kamu nanti ternama. Kan kalau orang yang sudah berpengertian, orang yang sudah lebih bijak, pasti orang akan memberitakannya dari mulut ke mulut. Orang nanti akan merasa kamu itu anak hebat, kamu itu anak unggul, kamu itu anak kuat. Orang akan membicarakannya. Si Yoas itu kalau dia sudah mengerjakan matematika, satu soal setengah menit. Contoh ya. Nah, ada lagi hobimu. Hobi itu juga harus memberkati orang lain. Tidak ada, jangan buat hobi yang merugikan orang lain. Contoh, semua hobi-hobi. Contoh kalau misalnya hobimu menyanyi. Hobimu menyanyi, kamu bernyanyi, tak nyanyianmu bisa dinikmati orang, nyanyianmu membuat jiwa orang tentram, itu juga salah satu hobi yang memberkati orang lain. Jadi hobi itu jangan merugikan. Nah, kenapa dikatakan merugikan? Hobi itu merugikan kalau minggu kemarin di kelas besar saya sudah tanya, kira-kira hobi apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Kembali kakak, tanya dulu, hobi apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Masih ingat gak di kelas besar? Hobi yang menyenangkan hati Tuhan adalah hobi apa? Doa. Apa? Doa berkat. Hobi yang menyenangkan hati Tuhan adalah hobi yang memuliakan nama Tuhan. Kalaupun hobimu memberkati orang tetapi kamu tidak memuliakan Tuhan, itu bukan hobi yang menyenangkan Tuhan. Ya. Gara-gara hobimu itu kamu berlatih terus. Contoh kamu hobi menyanyi. Setiap saat kamu berlatih sampai lupa waktu. Berdoa sampai lupa waktu. Beribadah, itu bukan hobi yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Jadi apapun hobimu itu, buatlah Tuhan yang pertama dan yang utama. Jadi jangan kita terobsesi dengan hobi.
Apalagi ini anak-anak muda ya, anak-anak laki-laki, senangnya dia hobinya yang olahraga ya, sport ya. Main boxing ya. Oh, itu bukan hobi yang itu hobi yang merugikan. Kalau untuk olahraga nggak apa-apa. Tapi contoh anak-anak muda ini hanya untuk karena kesenangannya, contoh di komputer ya. Sampai dia memaksakan mama papa itu untuk membeli aksesoris komputer. Ya, apalagi anak-anak perempuan, ada handphonenya. Aksesoris handphonenya aja berlebihan. Disuruh mama papa beli casing yang mahal-mahal, terus ada lagi bandul-bandulnya, ada lagi tanduk-tanduknya. Itu hobi yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi pasukan semua masih ingat gak? Kita review lagi. Sama-sama kita katakan, kegemaranku adalah perintah Tuhan. 1, 2, ya. Adalah perintah Tuhan. Kegemaranku adalah firman Tuhan. Sekali lagi semua ini menjadi pengingat sama kita. Hobiku adalah menyenangkan Tuhan. Sekali lagi yang kencang, sekali lagi. Hobiku adalah menyenangkan Tuhan. Sekali lagi lebih kuat. Hobiku adalah menyenangkan Tuhan. Oke, semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Semua bangkit berdiri. Semua kita berdiri. Kita mau sudahi ibadah kita. Ayo pasukan semua kita angkat pujian, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Semua menyanyi. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi semua pasukan, tenang dulu, tenang dulu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tenang dulu pasukan semua, kita mau berdoa, kita mau angkat pujian. Semuanya pasukan, jangan ada lagi yang bersuara. Hormati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu,
Pasukan, kita mau akhiri ibadah kita berdoa. Kita berdoa, ikuti doa kakak ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat perintah-perintah-Mu. Ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu, karena itu adalah kekuatan kami. Tolong kami menyukai firman-Mu, supaya firman-Mu itu menjadi gaya hidup kami, menjadi karakter kami. Tolong kami Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami, pikiran kami, tubuh kami, agar kami mampu menyukai firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya, keinginan kami, kesukaan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati firman-Mu, tancapkan di hati kami, agar firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sampai sini pasukan, sampai ketemu di ibadah berikutnya. Shalom.